Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi para sahabat-sahabat yang sudah uluk salam di atas tadi. Monggo kira-kira apa ada yang dipertanyakan tentang kajian bahwa seluruh manusia nanti atau kelak bahkan sekarang akan masuk surganya Allah. Bukan masuk surga yang tidak ada. Surga yang gaib yang tidak bisa dimasuki. Yang bisa dimasuki hanya surga yang wujud. Hanya surga yang nyata. Kalau surganya gaib ya tidak bisa dimasuki. Wong tidak ada. Apa yang mau dimasuki? Monggo kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang mau naik? Kalau ada yang mau naik, silahkan meminta permohonan untuk naik. Saya tunggu. Silahkan kalau ya ada yang mau naik atau bertanya-tanya lewat kolom komentar. Walizat salam, apakah maksud semua manusia itu masuk surga termasuk orang yang bukan Islam, contoh agama selain Islam? Oke, saya jawab ya. Islam menurut manusia itu tidak sama dengan Islam menurut Allah. Kalau Islam menurut manusia itu hanya simbol-simbol agama Islam saja. Akan tetapi Islam di sisi Allah sudah berserah diri mengembalikan hidup dan badannya kepada Allah. Yaitulah Islam. Yaitulah agama Allah. Yaitulah kembali kepada Allah. Bila di dalam hatinya yang ada hanya Allah, itulah Islam. Namun bila manusia masih mengaku bahwa dirinya beragama Islam tapi Tuhannya masih gaib, apakah itu disebut Islam di sisi Allah? Bila Allahnya kalah wujud dengan makhluknya, apakah itu dikatakan makhluk yang menyembah Sang Khalik? Ternyata makhluknya ngaku-ngaku jadi Tuhan sendiri di dalam hatinya. Sedangkan Allahnya gaib, tidak berlaku bagi manusianya kecuali laku diri manusianya sendiri. Apakah itu dikatakan Islam? Jadi ayatnya Allah di dalam Al-Quran, Inna lillahi, semuanya datangnya dari Allah. Siapapun manusianya, semuanya buatan ciptaan makhluknya Allah. Toh dari Allah kembali kepada Allah. Apa itu bukan surganya Allah? Awalnya dari surga kembali kepada surga. Hiruk pikuk permasalahan agama yang selama ini ada, hiruk pikuk permasalahan golongan yang selama ini ada, itulah tanda-tanda manusia pada tersesat dari jalan Allah. Kenapa? Karena diri kita merasa paling benar dengan akidah yang kita jalani. Karena diri kita merasa benar sendiri dengan agama yang kita peluk. Karena diri kita merasa benar sendiri tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan, seolah-olah surga hanya layak bagiku.
orang lain yang tak seiman, orang lain yang tak seagama, seolah-olah tidak layak surga. Kira-kira surga itu buatan manusia atau buatan Allah? Kalau surga itu buatan Allah, maka layaklah para kekasihnya atau para utusannya atau para abdinya atau para ciptaannya, makhluknya ya layak masuk surga. Dari surga kembali ke surga, dari Allah kembali kepada Allah. Intinya manusia dari alam gaib kembali ke gaib, mati. Ya itulah surga itu. Jadi yang dimaksud surga itu adalah ketika Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Ketika Nabi Muhammad sudah dikuasai, hanya Allah yang berkuasa atas Muhammadnya. Sehingga yang nyata hanya Allah, ya itulah surga. Akan tetapi saya, bila yang nyata, yang hidup, yang wujud di dalam hati saya masih Abdul Halimnya, tak layak masuk surga. Yakni saya masih di dalam neraka, di dalam anar panas dengan urusan-urusan dunia, dengan perdebatan-perdebatan masalah agama dan surga dan sebagainya. Masih di dalam anar. Kenapa? Karena Abdul Halimnya lebih wujud daripada Tuhannya. Ya tersesatlah Abdul Halim ini dari Tuhannya. Akan tetapi Nabi Muhammad sudah datang menuju kepada Allah meskipun badannya masih ada. Belum mati, tapi hatinya sudah mati di hadapan uripe Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah merasa bahwa diriku ini hanya makhluk. Makhluk itu apa sih? Tidak kuasa apa-apa. Makhluk bukan pencipta apa-apa. Makhluk bukan pencipta duduk. Makhluk bukan pencipta bicara. Makhluk bukan pencipta penglihatan. Makhluk bukan pencipta pendengaran. Makhluk bukan pencipta ibadah dan sebagainya. Karena yang ada hanyalah Allah, yaitulah Islam dan yaitulah surga. Jadi masuk Islam di sisi Allah itu adalah masuk surganya Allah. Akhirnya enjoy saja. Jadi semuanya sudah diurus Allah. Menungsane manusianya menengo wae. Jari Allah deloken aku wae le. Ojo kok delok dirimu sendiri. Maknanya pandanglah aku saja wahai hambaku. Jangan kau melihat dirimu. Bila kau melihat dirimu di hatimu, tersesatlah kau dari aku. Bila kau melihat aku, menyaksikan aku kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya di situlah aku, maka engkau akan bahagia, damai, sejahtera, kaya, enjoy saja. Kira-kira jawabannya bisa diterima, Kang Mas yang bertanya tadi, Kang Mas Walizat. Iya, Mas Gembul dan siapa ini? Kang Rizal, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam hormat dan santunku selalu buat Kakang Mas. Monggo, apa yang mau ditambah-tambahkan? Saya ingin dengar juga. Silahkan, Kang Mas. Salam kangge panjenengan rekan-rekan sedoyo, salam sehat. Bagas waras, rahayu nggih. Amin ya rabbal alamin. Mboten iki cerita mawon sing jenengan sampai ke tadi Mas Diniku
Kalau keinget masa kecil saya belasan tahun ketika langgar dulu ya, belum ada musola, masih langgar. Itu ada tua kakek-kakek namanya Mbah Untung kita Mbah Kuldi. Walaupun sekarang katanya itu ya saya tetap percaya. Ketika dimakan Nabi Adam sama yang makan duluan Siti Hawa terus jadi payudara yang sampai di tenggorokan jadi jakon itu. Oh ternyata maksudnya seperti itu, lucu juga. Kalau menurut Al-Qur'annya, kalau menurut Al-Qur'annya kan tidak begitu ya kan? Kalau menurut Al-Qur'annya, ketika manusia makan buah khuldi maka terbukalah auratnya ya kan? Lagi ternyata itu rumah tangga. Oh begitu. Tapi dulu itu ya lucu juga cara penyampaiannya Mbah Ontong itu dulu. Tuh nih kok kelingan masa lalu akhirnya. Nggih, namung niku mawon. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Wa maromaita itu romaita walakin Allah roman. Kan melempar itu saya praktekkan ketika vaksin itu, ye. Waduh ya, kan ragu juga tuh kemarin itu. Tapi begini sama, bila manusianya yang merasa mempraktekkan ya belum ketemu. Kenapa? Karena masih manusianya yang masih mempraktekkan. Jadi sebenarnya tidak bisa manusia mempraktekkan itu. Kenapa? Karena manusia hanyalah makhluk, tidak bisa praktek apa-apa. Cuma menengobai saksi noro aku jari di Gusti. Ya itulah syahadat, ya itulah sholat, ya itulah zakat. Oke, gampang kan? Kadang-kadang sering medal. Gampang metu, gampang pasang surut. Kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, ya kan Kang Mas? Jenapar bukan guyu dewi dari napar niku. Jadi sebenarnya lainnya, monggo yang lainnya Bu Nur Azizah atau Kang Rizal, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, monggo. Nggih Pak Kiai. Tapi yang ini sahabatnya di Sulawesi. Oh, Sulawesi, Makassar, Pangkep. Pangkep Makassar, alhamdulillah. Saya itu nama anak saya itu Pak Kiai. Ya. Aslinya Safarudin. Oh, Pak Safarudin ya kan sudah mengikuti sudah lama di YouTube Uripe Allah kan? Ya, sudah 5 tahunan lebih. Oh iya, mantap. Berarti sudah ikut bimbingan Bayat kan ya? Alhamdulillah, makasih banyak. Alhamdulillah, banyak dengan kenyataan semua yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga lihat sahabat-sahabat hakikatnya lah apa yang dipaparkan di Uripe Allah sebenarnya kalau manusianya sudah tidak ada, simpel. Ya suaranya agak putus-putus ini Kang Mas. Hayatullah. Iya. Makanya itu yang dimaksud surga itu ketika manusianya sudah enjoy saja. Ya itulah surga itu. Ya itulah amal soleh itu. Ya itulah ibadah itu. Alhamdulillah. Terus Kang Rizal, monggo Kang Rizal nggih sami-sami Kang Safarudin. Kang Rizal. Ayo apa yang mau ditanya-tanyakan?
santai-santai saja. Jadi memang selama ini manusia sama-sama memperebutkan yang tidak ada, memperebutkan Tuhan yang digoibkan, memperebutkan surga yang goib, yang tidak ada kok direbutkan, yang ada kok tidak diperebutkan. Yang ada itu siapa? Allah kok tidak diperebutkan. Subhanallah. Yang dicari yang gaib, nyata sudah nyata. Yang tidak ada. Kalau ingin cari surga, ya carilah Allah dulu yang punya surga. Bila sudah ketemu Allah, ya enjoy saja masuk surga, ya kan? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi memang nanti seluruh manusia ya pasti masuk surga. Kapan? Ketika manusianya sudah mati. Kalau manusianya masih hidup, neraka terus. Di mana sih surga itu? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Bukan di telapak kaki ibunya, tapi di bawahnya itu mana? Ya kuburan itulah surga. Enak kan? Bumi pertiwi, ibu pertiwi. Iya. Kita dilahirkan dari tanah, ya kembali tanah. Kita awalnya goib, ya kembali goib. Kita awalnya di surga seperti Adam dan Hawa, ya bakal kembali ke surga. Bila Adam dan Hawa sudah ketemu. Kapan Adam dan Hawa itu ketemu? Bila manusianya sudah kembali kepada Allah seperti kembalinya Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Muhammad bukan kamu yang melempar. Itulah kembalinya Adam dan Hawa di dalam surga. Berarti harus jadi Bani Adam ya Pak Kiai? Iya, Bani Adam itu apa? Bani yang tidak ada. Alhamdulillah. Jangan jadi Bani Israel ya. Ya kalau kita masih merasa ada, ya kita mengingkari asal usul kita sendiri. Bani Adam kok tidak mau, iya kan? Mas sambil ngopi-ngopi Kang Mas. Iya, silakan. Terima kasih banyak. Monggo, ayo Kang Mas lainnya. Kang Gembul, monggo. Kang Rizal, monggo. Ayo apa pengalaman Anda? Jadi kita masuk agama Islam ini diperintah menjalankan syariat Islam seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi apa sih tujuannya kita diperintah mengerjakan syariat? Agar kita tidak jadi Tuhannya syariat. Agar semua syariat itu kembali kepada syariatullah. Maka pantas saja Nabi Muhammad mengajarkan innamal a'malu binniyah. Segala aktivitas apapun yang berlaku atas diri kita wajib diberi niat. Agar apa? Agar tidak dirampas oleh setan Abdul Halim ini. Selama ini kan ibadahnya, zikirnya kan dirampas oleh setan Abdul Halim ini yang merasa bisa ibadah. Setan Abdul Halim ini yang merasa bisa sholat, berzikir, dan sebagainya. Akhirnya ya panas, terbakar. Akhirnya melihat orang lain yang tidak ibadah, wah neraka itu. Wah ahli
maksiat. Nah, akhirnya kita menjadi Tuhannya manusia, gampang menilai-nilai manusia, padahal awake dhewe tidak dinilai. Ya enggak, Kak Mas? Benar, Pak. Kang Arka, sama-sama. Arek Dampit, monggo Arek Dampit Malang. Bapak kulo, mbak kulo asli Malang Sukoh Tumpang. Jadi masih ada daerah Malang. Alhamdulillah. Tapi kita sama-sama. Okay. Semua manusia ini sejatinya saudara kandung. Dari Allah, ya kembali kepada Allah. Dari ibu bumi, dikandung ibu bumi, ya kembali ke bumi. Kita ini saudara kandung, harus berbaik sangka kepada sesama saudaranya. Meskipun lain agama, meskipun lain golongan, harus berbaik sangka. Kenapa? Kalau kita sudah mengenal Allah yang menciptakan kita, kalau kita sudah mengenal Allah yang menciptakan seluruh manusia, maka kita akan damai dengan saudara-saudara kita.